Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, apa kabar? Masih bersama saya Mami Cha dari channel Mami Cha Stories. Di episode kali ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan yang muncul baik melalui Instagram maupun di YouTube. Oke, salah satunya adalah corona bukan aib, tapi ketika kita terpapar, mayoritas warga di sekitar rumah justru mengucilkan. Ini bener banget. Jadi kita sudah sering dengar ya bahwa corona itu bukan aib. Tapi pada kenyataannya beberapa masyarakat kita, ini saya nggak bilang semua ya, artinya banyak juga masyarakat yang sudah mulai terbuka terhadap hal ini. Tapi banyak juga yang masih pada kenyataannya mengucilkan gitu loh. Begitu tahu tetangganya kena, boro-boro mau bantuin, buka pintunya aja enggak, nanyain kondisi aja enggak gitu loh, apalagi mau bantuin kayak suplai makanan sebagainya. Jadi ini real, bener-bener kejadian sampai hari ini di beberapa wilayah. Itu artinya ya corona memang bukan aib, dan itu tugas kita semua untuk bersama-sama mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa kita boleh menjaga diri sebaik mungkin untuk jangan sampai nauzubillah tertular virus ini gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita sebagai sesama tetangga harus punya rasa kemanusiaan lah. Artinya kalau ada yang sedang tertimpa musibah, gimana caranya sebisa mungkin apa yang bisa kita bantu, minimal meringankan beban mereka secara moral gitu, kalau kita tidak bisa membantu meringankan mereka secara fisik ya. Alhamdulillah ya Mbak, dinas kesehatan terkait sangat memperhatikan, beda banget sama yang saya alami dan sebagainya. Jadi komentar seperti itu banyak saya dapatkan ya, artinya ya saya menceritakan apa yang saya alami. Memang alhamdulillah banget sih kami disupport oleh dinas kesehatan dan puskesmas setempat yang sangat komunikatif gitu loh. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kondisi di setiap daerah mungkin berbeda-beda. Bisa saja di daerah lain respon dari dinas kesehatan berbeda, bisa lebih lambat atau bisa lebih cepat gitu. Atau kondisi pasiennya pun berbeda-beda. Ada yang dalam kondisi hektik, sangat penuh mungkin puskesmas, sehingga responnya agak lebih lambat, atau mereka pakainya skala prioritas. Itu kan kita nggak tahu ya. Jadi artinya apapun kondisi yang dialami di daerah teman-teman masing-masing, kalau cepat alhamdulillah, tapi kalaupun responnya lambat, kita sebagai yang bersangkutan sebisa mungkin kita gerak sendiri, sebisa mungkin kita cari tahu sendiri, cari informasi sendiri. Jadi dalam kondisi yang mungkin rumah sakit atau puskesmas tertentu itu padat, hektik, kita bisa sebisa mungkin menjadi pasien yang proaktif. Oh ya, banyak juga DM yang masuk ke saya yang menanyakan langsung bahwa mereka itu mengalami apa yang saya ceritakan, saya alami gitu. Saya harus bagaimana dan sebagainya. Saran saya, kalau mengalami gejala-gejala yang teman-teman curigai, apapun itu, periksakan diri secepatnya ke rumah sakit atau ke puskesmas atau klinik terdekat. Karena yang paling mengerti itu kondisinya adalah dokter yang bisa membaca gitu ya. Nah, semakin lama kita menunda berobat, semakin telat juga kita tahu apa sebenarnya sakit kita gitu loh. Ya, karena apa? Cepat atau lambatnya kita untuk periksa itu mempengaruhi proses kesembuhan nantinya. Alhamdulillah kalau ternyata bukan ke arah COVID. Tapi kalau ternyata itu COVID, semakin kita menunda untuk berobat, maka virus itu masuk semakin dalam ke dalam tubuh kita. Dan tentunya proses pengobatannya pun semakin susah dan semakin lama proses penyembuhannya. Oke, selanjutnya boleh nanya kenapa bisa terserang COVID? Kalau saya boleh menjawab ya wallahu alam, saya juga nggak tahu ya, karena keluarga kami termasuk yang cukup protektif sejak awal pandemi. Jadi kami sudah menerapkan memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Tapi ya qadarullah, jika memang terjadi kena ya kami kena juga gitu sekeluarga. Jadi virus ini tuh sekarang saat ini sudah menyebarnya tuh udah nggak kelihatan, udah kemana-mana ya, sampai ke lingkungan terdekat kita. Jadi bisa lewat mana saja kalau saya katakan ya. Bisa lewat uang saat kita bertransaksi, bisa lewat paket yang datang ke rumah, bisa kalau kita memakai jasa pesan antar gitu. Jadi sebisa mungkin kita meningkatkan pertahanan diri kita, tingkatkan imunitas tubuh. Apa saja, kalau vitamin
dikonsumsi vitamin C misalnya, madu, suplemen herbal misalnya habatus sauda atau buah dan sayur itu terus dikonsumsi untuk ikhtiar kita untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Jangan lupa juga berolahraga ringan dan berjemur matahari pagi. Oke, selanjutnya saya mau cerita sedikit tentang proses isolasi mandiri itu sendiri ya. Jadi isolasi mandiri ini bukan hanya nyuruh kita diam di rumah supaya kita beristirahat gitu ya selama proses karantina, tapi karantina atau isolasi mandiri ini juga dalam rangka jangan sampai lingkungan sekitar kita tertular oleh kita. Jadi walaupun di rumah, walaupun dengan keluarga terdekat sekalipun, isolasi mandiri yang dilakukan di rumah harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Jadi walaupun di dalam rumah tetap memakai masker, tetap jaga jarak terutama dengan yang sakit, kalau bisa malah lepas kontak dulu, artinya memisahkan kamar kah, menjaga jarak kah, terus terutama alat makan perhatikan pada saat proses pencuciannya, terus tetap proses mencuci tangan, hand sanitizer tetap dilaksanakan walaupun di dalam rumah ya. Berapa lama hilangnya indera penciuman? Jadi kondisi tiap orang tuh berbeda-beda sih ya. Saya dengan suami saya saja berbeda gitu. Jadi kalau saya tidak bisa mencium dan tidak bisa merasakan itu, indera pengecap itu hilang sampai 1 bulan lebih. Suami 2 minggu, itu pun hanya hilang indera penciuman, indera perasa masih ada. Kalau ayah saya yang udah lumayan parah gitu malah masih bisa merasakan gitu loh. Jadi ya tiap orang kondisinya beda-beda, tergantung kondisi tubuh masing-masing ya. Ceritanya bertele-tele mbak, kuota boros. Maaf ya, bisa skip aja kalau kelamaan. Gejala kok beda-beda gimana sih mbak? Yang bener yang mana? Maksud saya gejala berbeda-beda itu adalah gejala antara yang dialami oleh saya dengan suami saya, dengan ayah saya, itu berbeda-beda gitu loh. Jadi walaupun sama-sama akhirnya kami dinyatakan positif, tapi kami memiliki gejala dan keluhan yang berbeda-beda gitu loh. Dan saya yakin teman-teman di luar sana yang sama-sama dinyatakan positif pun pasti berbeda-beda. Bahkan ada yang tanpa gejala sama sekali atau OTG tapi tetap butuh tes positif gitu ya. Jadi ya memang seperti itu bahayanya COVID ini gitu. Kebanyakan dikira seperti gejala tipes. Ya betul sekali. Jadi COVID ini bisa berkamuflase menjadi penyakit apa saja. Kadang dia gejalanya mirip banget sama penyakit tipes memang. Bahkan begitu cek darah pun hasilnya memang tipes. Kadang juga memiliki gejala yang sama persis dengan gejala demam berdarah. Jadi kalau malam panas tinggi, kalau pagi suhunya normal gitu. Disitulah bahayanya COVID, karena dia bisa membuat kita berpikir jangan-jangan ini cuma masuk angin atau jangan cuma memang tipes, jangan memang DB. Makanya sebaik-baiknya adalah periksakan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat biar dokter yang akan menentukan apakah perlu dilakukan rapid test kah atau perlu dilakukan swab test kah. Segera periksakan diri teman-teman ke dokter apabila teman-teman merasa ada gejala yang tidak beres dengan tubuh teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian episode kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa di tag ya Om Tante